pagi santai untuk semua. Selamat hari Minggu. Kita mau berbakti kepada Tuhan. Sudah siap semua? Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, untuk kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kakak undang adik-adik di rumah bersama mama papa. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kembali kita naikkan pujian bersama ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, harinya Tuhan. Kami mau sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap untuk kami beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami memuji Tuhan, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semuanya sukacita. Kita mau puji Tuhan ya, jadi semuanya kita mau bernyanyi, menari buat Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama. Senang-senang memuji Tuhan. Bersukacita ya di dalam Tuhan. Tangan dibilang semua. Senang-senang memuji
Tuhan gerakkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Jangan ditinggal ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik yang di rumah, kalau berjalan dengan Tuhan setiap waktu di dalam sedih atau sukacita, Tuhan bersama kita. Nah, adik-adik yang di rumah, semua sudah memuji Tuhan, semua sudah bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Saat ini, kita mau siapkan hati kita ya, untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kamu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ya, menyambut firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Firman-Mu ku dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku.
adik-adik, saatnya kita untuk mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya boleh memberkati kami ketika kami mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarkanlah kami boleh menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah hari ini Kak Christine akan kembali bercerita kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah sebelum Kak Christine melanjutkan cerita Kak Christine, adik-adik tahu tidak apa saja atau mukjizat apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus selama di dunia ini? Siapa yang tahu? Pasti adik-adik pernah ingat ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur ya pada waktu pernikahan di Kana. Dan Tuhan Yesus juga pernah loh menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang buta disembuhkan, orang yang lumpuh bisa berjalan, kemudian orang yang sakit kusta juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tuhan Yesus banyak sekali melakukan pelayanan, banyak sekali melakukan kebaikan. Dan adik-adik tahu Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang lain. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang lain. Tapi adik-adik, dalam kisah yang akan Kak Christine ceritakan pada hari ini, bagaimana orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Adik-adik tahu tidak apakah Tuhan Yesus berdosa? Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah berdosa sama sekali. Bahkan Tuhan Yesus selalu berbuat baik. Nah, yuk adik-adik sama-sama kita akan buka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-25 ya. Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-25. Bagaimana Tuhan Yesus ya di hadapan Pilatus. Kalau minggu lalu ya cerita firman Tuhannya bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, ternyata Tuhan Yesus ditangkap oleh para pengawal. Nah, pengawal-pengawal ini menangkap Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Ternyata banyak atau ada beberapa orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Siapa itu? Para imam-imam kepala, para ahli Taurat, dan juga orang-orang Farisi. Mereka membenci Tuhan Yesus. Mereka tidak suka kalau Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat. Kalau Tuhan Yesus itu disenangi oleh orang banyak karena Tuhan Yesus berbuat baik. Mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Sehingga mereka menangkap Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Nah, Pilatus itu adalah orang yang jabatannya tinggi atau orang yang berkuasa pada zaman itu. Tuhan Yesus diperhadapkan kepada Pilatus supaya Tuhan Yesus dihukum. Nah, pada saat Tuhan Yesus sudah ditangkap di Taman Getsemani, dibawalah ke hadapan Pilatus. Setelah diperhadapkan dengan Pilatus, Tuhan Yesus ditanyai oleh banyak orang. Pilatus juga bertanya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak didapati kalau Tuhan Yesus ini bersalah, Tuhan Yesus ini berdosa. Balas sebaliknya Tuhan Yesus berbuat baik. Nah, kemudian adik-adik, tapi para imam-imam ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak mau Tuhan Yesus dibebaskan. Mereka mau Tuhan Yesus tetap dihukum. Akhirnya mereka berteriak meminta, hukum Yesus,
hukum Yesus, Yesus bersalah. Nah, adik-adik, sampai Pilatus pun bingung, kenapa sih orang-orang ini mau menghukum Tuhan Yesus, padahal kan Tuhan Yesus tidak bersalah. Tetapi orang-orang ini tetap berseru supaya Tuhan Yesus dihukum, bahkan meminta Tuhan Yesus untuk disalib. Nah, pada saat itu hukuman salib itu hanya untuk orang-orang yang suka membunuh, orang-orang yang memberontak. Padahal kan Tuhan Yesus tidak berbuat salah, padahal kan Tuhan Yesus tidak memberontak, padahal kan Tuhan Yesus tidak berbuat jahat. Tetapi mereka ingin Tuhan Yesus dihukum, mereka ingin Tuhan Yesus disalib. Wah, adik-adik, kasihan sekali ya Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi Tuhan Yesus harus dihukum. Nah, sampai akhirnya Pilatus bertanya lagi, kenapa Tuhan Yesus mesti dihukum padahal dia tidak bersalah? Seharusnya Tuhan Yesus dilepaskan, tetapi para ahli-ahli Taurat, para imam-imam, dan orang-orang Farisi tetap mau supaya Tuhan Yesus ini dihukum. Bahkan ya, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus ini ingin seseorang yang bernama Barnabas, orang yang suka membunuh orang ini, ya, Barnabas ini orangnya suka membunuh orang, malah dibebaskan. Sedangkan Tuhan Yesus yang tidak berbuat salah malah dihukum. Wah, adik-adik, akhirnya karena pengaruh banyak orang, karena desakan banyak orang, akhirnya Pilatus memutuskan bahwa Tuhan Yesus tetap dihukum. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus rela dihukum walaupun Tuhan Yesus tidak bersalah, Tuhan Yesus tidak berbuat jahat. Kenapa sih Tuhan Yesus mau dihukum? Kenapa sih Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, mau disiksa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, karena Tuhan Yesus mau melakukan kehendak Bapa, di mana Tuhan Yesus mau dihukum, mau mati di kayu salib untuk menebus setiap kita orang-orang yang berdosa dengan kematiannya di kayu salib. Dan Tuhan Yesus mau melakukan itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik, kita sudah tahu ya bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus menyayangi kita. Kak Christine mau hari ini ketika adik-adik mendengarkan cerita ini, kita mulai sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Yang walaupun Tuhan Yesus tidak berdosa, tidak berbuat jahat, tidak bersalah, tetapi Tuhan Yesus mau merendahkan diri, mau mati di kayu salib karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus mau menebus dosa kita dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, ya, dan cinta akan Tuhan. Nah, inilah akhir cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami boleh mendengar Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Tuhan, ajari kami untuk kami mengasihi Tuhan. Ajari kami untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk kita sama-sama melakukannya oleh karena pertolongan dari Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Siapkan persembahanmu yang terbaik ya buat Tuhan. Kamu bisa memberikan melalui scan QRIS berikut ini. Atau adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke nomor rekening gereja kita yang tertera berikut ini. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, berkati persembahan kami, terimalah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut persembahan kita ya dengan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Terima kasih buat persembahan, ucapan syukur dari adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita berada di penghujung ibadah KA kita bagi hari ini. Pengumumannya, jangan lupa ya, minggu depan kita jumpa lagi. Kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan sepanjang minggu ini. Dan adik-adik tetap setia sama Tuhan ya. Ibadah kita setiap hari Minggu jam 9 pagi, adik-adik bisa datang secara onsite. Demikian, adik-adik bisa beribadah secara online bersama-sama Papa dan Mama di KA Gede Pluit. Tetap setia sama Tuhan ya. Saatnya kita akan menutup ibadah KA kita pada pagi hari ini. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau sambut pujian menutup ibadah KA kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa untuk kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah KA kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah Engkau disenangkan lewat ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Sepanjang minggu ini kami percaya kami jadi anak Tuhan yang suka menuruti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing. Dan perjumpaan kami pada minggu depan di waktu yang sama untuk kami beribadah kepada Tuhan.
Berkati setiap anak-anak dimanapun berada. Mereka yang beribadah dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati juga anak-anak yang sepanjang minggu ini, bulan ini berulang tahun, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam hari-hari ini belajar, berlibur, dan dimanapun mereka berada, Tuhan beserta dengan mereka. Kami berdoa kiranya kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan. Kami berdoa dan berterima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama anak-anak yang dikasih Tuhan, kita katakan amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.